Selamat datang di Radio Talk, saatnya berbicara di podcastnya RRI Pekanbaru. Dan kita saat ini masih dalam euforia yang luar biasa sekali dalam event BBI ya. Bangga Buatan Indonesia, bangga berwisata di Indonesia. Dan begitu banyak stand-stand UMKM yang memperkenalkan produk-produk asli dari Indonesia. Tapi ada satu yang menarik, kok ada ya stand OJK, Otoritas Jasa Keuangan di event ini. Dan saya sudah bersama dengan perwakilan dari OJK, Bapak Muhammad Taufik. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Mas Dito. Bapak Muhammad Taufik ini merupakan analis edukasi dan pelindungan konsumen OJK Provinsi Riau, benar Pak ya? Betul. Nah, Pak, Dito, ini OJK ngapain Pak di sini? Apa sedang mensurvei stand-stand pinjol ilegal mungkin di sini ada yang buka atau gimana nih Pak? Oke, terima kasih. Iya. Sebelumnya saya sapa dulu Radio People. Selamat pagi, paling semangat. Keren. Oke, Mas Dito, ini Iya. menarik sekali pertanyaannya. Jadi terkait pertanyaan Mas Dito, kenapa OJK kok bisa hadir di BBI, BBWI? Nah. Memang OJK kami sama seperti tahun-tahun sebelumnya dan di daerah lain juga, OJK memiliki komitmen untuk mendukung dan mensukseskan gerakan Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia. Komitmen sama seperti tahun yang lalu, komitmen kami bukan hanya sekedar di sini. Oke lah, kita dukung, kita apresiasi kepada pemerintah Provinsi Riau yang telah menyelaksanakan BBI sangat luar biasa dengan didukung para stakeholder Bank Indonesia dan rekan-rekan industri yang sangat luar biasa dukungannya. Jadi gini, BBI BBWI akan ada dua komponen, Bangga Buatan Indonesia. Di sini kebetulan saja target market dari Bangga Buatan Indonesia adalah UMKM. Bener. Bagaimana masyarakat, rakyat, warga kita ya, mereka bangga untuk membeli dan menggunakan produk dari UMKM kita. Dan kebetulan UMKM bagaimana? Dengan UKM yang berdaya dan maju, yang naik kelas. Jadi contoh di tahun ini kita apresiasi kepada panitia menyelenggarakan kegiatan onboarding e-commerce untuk UMKM. Sama seperti tahun yang lalu, Mas Cito. Informasi saja nih kawan-kawan Radio People, tahun lalu Provinsi Riau di kancah BBI BWWI juga telah berhasil mengantarkan 2 UMKM-nya juara 1 tingkat nasional ya, untuk bidang kuliner dan fashion. Luar biasa. Jadi sayang sekali kalau tahun ini tidak dilaksanakan. Alhamdulillah pemerintah Provinsi Riau dengan didukung para stakeholder menyelenggarakan kegiatan sejenis. Jadi di tahun ini ada juga kegiatan onboarding e-commerce, pelatihan UMKM untuk naik kelas, dan ada juga program-program kegiatan wisata di Provinsi Riau, promosi wisata. Iya, Artinya memang OJK ini mendukung pelaksanaan program gerakan nasional BBI. Sangat mendukung. Oke, OJK di samping kegiatan pembinaan UMKM, kami sampai dengan harvesting. Rencana harvesting kalau nggak salah di minggu keempat bulan Juni tahun ini. OJK secara maraton akan menyelenggarakan kegiatan bisnis matching di 7 kabupaten kota di Provinsi Riau. Wah, luar biasa. Dan melibatkan tentunya tidak sedikit UMKM. Kita harapkan UMKM bisa terakses lembaga pembiayaan secara optimal, sehingga UMKM kita bisa bersaing dengan UMKM yang ada di provinsi lain, Mas Dito. Luar biasa. Ternyata OJK juga ada hubungannya atau ada kaitannya dengan UMKM ya? Kalau saya ingatnya kalau OJK itu Pak, ya itu tadi seputar pinjol, investasi bodong gitu. Iya, gimana Pak? Kan marak nih sekarang nih pinjol. Pinjol lah gini. Memang fenomena saat ini itu sangat marak penawaran investasi bodong. Iya, benar. Ya, terus ada pinjaman online ilegal. Nah, kita harapkan ya, dan harapan kita, doa kita, jangan sampai ada Radio People ya yang terjerat investasi bodong, yang ditawarkan janji-janji keuntungan yang berkali lipat. Nah, dan terlibat di pinjaman online yang ilegal. Yang ilegal. Kalau yang legal ada, kenapa harus ilegal? Benar. Nah, ada nih Mas Dito, tips dan triknya untuk kita bisa terhindar dari investasi bodong dan pinjaman online ilegal. Oh, apa tuh Pak? Saya kebetulan nih. Kebetulan. Tapi nggak jadi korban kan? Enggak. Jangan sampai dong. Nanti Radio People bisa disampaikan kepada kakak, adik, saudara-saudaranya. Kuncinya 2 L. Apa itu Pak? L. 1 L pertama legal.
Legal. Oh iya, ya. legal dong. Cek legalitas dari institusi atau pihak yang menawarkan. Cara yang paling simpel ya, datang ke kantor OJK atau hubungi kontak center OJK 081 157 157 157. 157-nya 3 kali. 3 kali. Nah, Ya. L pertama legalitas, cek legalitasnya. Terus kemudian L yang kedua, logis atau tidaknya janji imbal hasil keuntungan yang ditawarkan. Ya kalau kita tahu kan deposito paling sekitar 5-6%. Benar. Ya kan? Namun kalau Mas Dito seandainya dijanjikan per bulan keuntungan sampai 30%. Iya. Saya tertarik itu, Pak. Tertarik. Nah, saya bakal tertarik. Tapi kalau tertarik dan kalau Mas Dito invest dipastikan ya tinggal aja nanti tinggal menangis. Aduh, itu dia. Hati-hati. Jangan sampai gitu Radu people terjerat nih Mas Dito ya. Benar. Jadi artinya logis ya, nggak mungkin dong dalam waktu sekian bulan, tapi pembagian hasilnya sangat besar, nggak mungkin Pak ya. Nggak mungkin. Tapi Pak, saya kan juga sering lihat iklan-iklan nih Pak di media sosial dan segala macamnya. Itu kira-kira apa memang yang sudah legal atau gimana itu Pak? Nah, pinjol-pinjol sih terutama sih. Cara mudah untuk memastikan memang banyak nih institusi atau pihak-pihak mungkin oknum ya, tidak bertanggung jawab, apalagi dengan media sosial yang sangat mudah diakses sampai ke pelosok pedesaan. Mereka adalah menyasar orang-orang yang satu mereka tidak paham. Dia tidak tahu nih ini legal atau logisnya. Mereka tidak mengetahui. Untuk itu menjadi tugas OJK dan kita bersama nih. Ayo bareng-bareng nih, saya juga kami terima kasih nih OJK. Apresiasi kepada RRI ini Radio People ya, luar biasa RRI telah mendukung untuk program sosialisasi, terutama pada acara pagi ini nih. Bisa disampaikan Radio People untuk kita lebih cerdas dan bijak menyikapi penawaran investasi atau pinjaman online ilegal. Ingat tadi Mas Dito apa 2L tadi? 2L tadi ya. Yang pertama adalah legalitas. Yang kedua adalah harus logis. Wah, sudah cerdas ini. Sudah bijak. Sudah bisa saya terhindar Pak ya. Udah aman itu metodenya 2L. Oke Pak, mungkin yang terakhir Pak, bisa untuk pesan-pesan bagi masyarakat ya, biar kadang ya mungkin tergiur atau gimana gitu ya, akhirnya mudah gitu terjebak atau ini tadi. Gimana akhirnya pihak dari OJK bisa memberikan pesan agar jangan lagi mudah gitu Pak terjebak. Pesan dari OJK tentunya Radio People ingat film Dono Kasino. Warkop DKI. Warkop DKI. Hafal Mas Dito nih. No, kalau kita tidak tahu, kasih no jangan. Kalau kita tidak memahami produknya, kita tidak memahami, tidak mengetahui pihaknya siapa yang menawarkan, kasih no, tolak saja. Dan kalau pengen masih tertarik, cek dulu tadi, kembali lagi 2L. 2L tadi. Legal dan logis. Pada intinya tetap 2L tadi ya, Radio People, harus ada legalitasnya dan harus logis juga ya. Tawaran-tawaran yang diberikan ya. Pokoknya kita berharap semoga tidak banyak lagi Pak yang terjebak di investasi bodong ataupun pinjol ya. Dan terima kasih OJK telah memberikan sosialisasi yang luar biasa dan mampir di podcastnya RRI Pekanbaru. Semoga apa yang disuarakan atau apa yang disosialisasikan kepada Radio People dapat diterima dan dirasakan manfaatnya dan tidak lagi terjebak dengan investasi bodong atau pinjaman online yang ilegal. Kira-kira ada tagline Pak dari OJK? Tagline-nya 2L. Yang tadi legal dan logis. Bareng-bareng Pak, gimana? Bareng-bareng itu sama-sama. 2L, legal dan logis. Sampai jumpa di Radio Talk selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih.